Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan kekuatan bagi hidup kami, agar hidup sungguh-sungguh setia kepadamu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silahkan Ibu Connie. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi. Bacaan renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah 29 April 2021 dengan judul Iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Ayat tema terdapat di dalam kitab Markus 10 ayat 51. Firman Tuhan mengatakan, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Hanya bila mana orang berdosa merasakan perlunya seorang juru selamat, sehingga hatinya mencari Dia yang dapat menolongnya. Ketika Yesus hidup di antara manusia, orang-orang sakitlah yang memerlukan seorang tabib. Orang miskin yang menderita dan susah mengikuti Dia untuk menerima pertolongan dan penghiburan yang mereka tidak dapat diperoleh di mana-mana. Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Ia telah menunggu lama hendak bertemu dengan Kristus. Orang banyak yang dapat melihat berjalan ke sana kemari, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan hendak melihat Yesus. Suatu pandangan iman akan menjamah hatinya yang penuh kasih itu dan membawa kepada mereka berkat-berkat anugerahnya. Tetapi mereka tidak mengetahui penyakit dan kemiskinan jiwa mereka, dan mereka tidak merasa memerlukan Kristus. Bukanlah demikian dengan orang buta yang malang itu. Pengharapannya satu-satunya ialah pada Yesus. Ketika ia menunggu dan berjaga-jaga, ia mendengar jejak banyak kaki, dan dengan ingin tahu akan kejadian itu, lalu ia bertanya, "Apakah artinya kebisingan perjalanan ini?" Para penonton menjawab bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Dengan keinginan yang luar biasa, ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mereka berusaha mendiamkan dia, tetapi ia malahan berseru lebih kuat lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini pun didengar. Imannya yang teguh itu dihargai. Bukan saja penglihatan fisiknya dipulihkan, tetapi mata pengertiannya pun dibuka. Dalam Kristus ia melihat penebusnya, dan matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwanya. Semua orang yang merasa perlunya Kristus seperti yang dirasakan Bartimeus yang buta itu, akan seperti dia menerima berkat yang mereka rindukan. Orang-orang yang sengsara dan menderita, yang mencari Kristus sebagai penolongnya, terpesona oleh kesempurnaan ilahi, keelokan kesucian yang bersinar dalam tabiatnya. Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman
akan menerima pula kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kisah Bartimeus yang buta sudah lazim kita dengar. Namun, adakah kita melihat? Renungan hari ini berkata, orang banyak yang dapat melihat berjalan ke sana kemari, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan hendak melihat Yesus. Namun Bartimeus yang buta ingin melihat. Tetapi sebelum dicelikkan secara jasmani, Bartimeus terlebih dahulu melihat dengan iman. Apa yang dia lihat? Markus 10 ayat 47 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus dalam kebutaan jasmaninya berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa hubungannya Yesus anak Daud dengan iman Bartimeus? Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 236 paragraf 2 berkata, tetapi banyak orang yang menyebut Yesus anak Daud tidak mengenal keilahiannya. Mereka tidak mengerti bahwa anak Daud adalah juga anak Allah. Bartimeus meski buta jasmani, tetapi imannya melihat bahwa Yesus anak Daud adalah penebusnya, anak Allah. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 130 paragraf 2 yang berbunyi, pengharapan satu-satunya ialah pada Yesus. Pengharapan Bartimeus satu-satunya hanya pada Yesus anak Allah. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, dalam Kristus ia melihat penebusnya dan matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwanya. Orang banyak yang bersama Yesus tidak melihat hal ini, tetapi Bartimeus melihat. Itu sebabnya saat mereka berusaha mendiamkan Bartimeus, dia malahan berseru lebih kuat lagi. Seruannya tersebut Yesus dengar dan imannya yang teguh dihargai. Bartimeus percaya bahwa Yesus anak Daud adalah anak Allah yang Allah Bapa peranakan. Apa buktinya? Perhatikan kesaksian Paulus berikut ini dalam Kisah 13 ayat 22 yang berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Allah, yaitu Allah Bapa, telah menubuatkan bahwa dari keturunan Daud akan bangkit seorang juru selamat, yaitu Yesus. Nah, masih dalam pasal yang sama dan perikop yang sama, Paulus melanjutkan kesaksiannya. Kisah 13 ayat 32 dan 33 yang berkata, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Inilah bukti bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa sendiri berkata kepada anaknya Yesus, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Apakah benar anak yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus? Sudah pasti, sebab Paulus sedang menyaksikan tentang Yesus kepada orang Israel dalam jemaat di Antioquia di Pisidia. Namun untuk meneguhkan, mari kita baca tulisan Paulus berikut ini tentang Yesus anak Allah yang sesungguhnya. Kita baca dalam Ibrani 1 ayat 5 yang berbunyi, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jelas, Allah Bapa sendiri yang menyatakan dan akui bahwa Yesuslah anak yang Bapa peranakkan. Inilah dasar keilahian Yesus.
sebab dia adalah anaknya Bapa yang adalah ilahi. Yesus lahir dari yang ilahi, karenanya Yesus adalah ilahi. Dan Bartimeus oleh iman memahami hal ini. Itu sebabnya saat dilarang, ia makin keras berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sedihnya, banyak umat Allah yang sudah tidak percaya akan perkataan Allah Bapa ini. Mereka lebih percaya ajaran manusia daripada firman Allah. Manusia melalui doktrin trinitasnya mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang metafora, yaitu anak yang hanya permainan peran, bukan sesungguhnya. Padahal Allah Bapa sendiri berfirman bahwa Yesus adalah anaknya yang Bapa peranakan. Dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang metafora, yang bukan sesungguhnya, maka doktrin Trinitas membuat Allah Bapa menjadi berdusta. Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels for the Church halaman 87 paragraf 3 yang berbunyi, "Ada tertulis adalah satu-satunya senjata yang Kristus gunakan ketika si penggoda datang dengan tipu dayanya." Di dalam Alkitab, saat Yesus menyatakan dan mengajarkan kebenaran, dia selalu berkata, "Ada tertulis," atau mengutip perkataan firman Allah. Dan Roh Nubuat katakan bahwa inilah satu-satunya senjata yang Yesus gunakan melawan tipu daya setan. Kemudian dalam Darkness Before Dawn, halaman 7 paragraf 4, yang berkata, "Seluruh Alkitab harus diberikan kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca." Jadi, saat kita baca dalam Alkitab bahwa Allah Bapa berkata kepada Yesus anaknya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini," maka bagian kita adalah percaya bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Karenanya penting sekali untuk membaca Alkitab sebagaimana itu ditulis dan dibaca. Kembali kepada Bartimeus. Dia percaya oleh iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Sebab itulah dasar keilahian Yesus. Karenanya, Bartimeus percaya akan keilahian Yesus meski Yesus disebut anak Daud. Nah, perhatikan sikap Bartimeus berikut ini yang ditulis dalam suratnya nomor 1D tahun 1890 paragraf 4 yang berkata, "Ketika Yesus memanggil dia untuk datang, dia tidak menunggu penawaran kedua. Dia tidak menunggu untuk dituntun. Dia terburu-buru dalam kebutaannya ke arah suara itu. Dia siap mempertaruhkan segalanya hanya untuk mendengar kata-kata berkat bahwa dosa diampuni." Yesus mendengar permintaan itu dan menjawabnya. Bartimeus yang buta menerima penglihatannya dan mengikuti Yesus. Inilah bukti bahwa Bartimeus beriman kepada Yesus, anak Allah yang sesungguhnya. Dilarang bersuara, dia malah makin keras berseru. Dan saat Yesus panggil, Bartimeus segera menuju ke arah suara itu. Dia tidak tunggu ada orang menuntun dia. Dalam kebutaan jasmaninya, Bartimeus maju dalam iman kepada suara Yesus. Sebab Alkitab berkata, jadi iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Inilah Bartimeus. Bagaimana dengan kita? Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 355 paragraf 1 yang berbunyi, "Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya." Agar pengalaman Bartimeus menjadi bagian kita, maka kita membutuhkan Roh Kristus. Dan berkat yang sama menjadi bagian kita. Sebagai penutup, mari kita baca cuplikan kisah berikut ini yang terdapat dalam buku Kemenangan Akhir halaman 114 paragraf 1 yang menceritakan, "Sekarang ia diserahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Suatu arak-arakan besar mengikuti dia, ratusan orang bersenjata, para imam dan para uskup dengan berpakaian yang mahal-mahal, dan penduduk kota Konstans. Pada waktu ia diikat ke tiang gantungan, dan semua sudah siap untuk menyalakan api, orang martir atau mati syahid ini
sekali lagi dihimbau untuk menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan kesalahannya. "Kesalahan apa?" kata Hush, "yang saya harus tinggalkan? Saya tahu saya tidak bersalah. Saya memohon Allah untuk menyaksikan bahwa semua yang saya telah tuliskan dan khotbahkan adalah demi penyelamatan jiwa-jiwa dari dosa dan kebinasaan. Dan oleh sebab itu, dengan sangat senang saya akan pastikan dengan darahku kebenaran yang telah kutuliskan dan kukhotbahkan." Wiley B3 pasal 7. Ketika api menyala di sekelilingnya, ia mulai menyanyi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan demikianlah seterusnya ia menyanyi sampai suaranya terdiam untuk selamanya. Ini adalah pengalaman John Huss. Oleh iman dia percaya bahwa Yesus anak Daud adalah anak Allah. Sehingga meskipun dibakar, John Huss bisa bernyanyi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Suatu pernyataan yang sama dengan apa yang Bartimeus nyatakan saat dia berseru kepada Yesus. Hal ini menjadi kesaksian bagi mereka yang membenci John Huss. Kemenangan akhir halaman 114 paragraf 2 berkata, "Musuh-musuhnya sendiri pun merasa terpukul melihat keperkasaannya." Seorang pengikut Paus yang bersemangat menerangkan kematian Huss dan Jerome yang mati segera sesudah itu demikian, "Keduanya menetapkan hati mereka pada waktu terakhir datang menjelang. Mereka telah bersedia menghadapi api itu seperti mereka menghadapi pesta pernikahan. Mereka tidak mengeluh kesakitan. Ketika nyala api menjulang, mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian, dan kehebatan api tidak dapat menghentikan nyanyian mereka." Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana mereka bisa bernyanyi saat dibakar dalam api? Dan bagaimana mereka tidak mengeluh kesakitan saat dibakar? Itu semua hanya karena Kristus. Kristus hadir melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup mereka. Dalam halaman 109 paragraf 2, John Huss berkata, "Saya menaruh kepercayaan penuh pada kuasa Allah dalam juru selamatku. Saya percaya bahwa Ia akan mendengarkan doamu yang sungguh-sungguh agar Dia memasukkan kebijaksanaannya dan akal budinya ke dalam mulutku, agar supaya saya boleh bertahan terhadap mereka, dan agar Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan saya di dalam kebenarannya." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, John Huss percaya kuasa Allah, yaitu Roh Bapa, di dalam anaknya, Juru Selamatnya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya Yesus atau Roh Kristus yang menguatkan John Huss di dalam kebenaran. Sehingga, meski harus mati dibakar demi kebenaran, Roh Yesus kuatkan dia. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kebutuhan terbesar kita adalah Roh Kristus. Berdoalah dan minta, berseru lebih kuat dan segera datang pada Yesus dan terima Roh-Nya. Kita akan terima berkat yang sama, kekuatan yang sama, dan bahkan kita disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesaksian indah dari pengalaman Bartimeus. Ini boleh menjadi bagian kami asal kami menerima Roh Kristus dalam hati ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami agar bersiap dan bersedia menjelang dan menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.